lagi di rumah Modern Farmer nih, Modern Farmernya Carolina Reaper, Mas Fahrul Wadat. Kemarin gue nyobain Carolina Reapernya dia, masuk ke adonan tahu bakso. Ternyata masih kurang pedes, terus gue diundang ke sini untuk nyobain konsentratnya Carolina Reapernya si Mas Fahrul Wadat. Kandungan ini sekitar 30% Carolina Reaper nih, gede-gede banget nih. Karena difermentasi. Dan difermentasi udah berapa minggu? Sebulan ada? Sebulan. Kandungannya itu 787 gram Reaper, 79 gram gula, dan 1400 ml air. Jadi Carolina Reapernya di dalam sini sekitar 30%. Terus gue dibikinin Indomie, dikasih 1 sendok teh 2 gram dari si konsentrat. Isinya tuh 2 gram. Walaupun dia 30% tapi lebih pedes ya. Cobain aja dulu. Cobain dulu. Temen gue sih makan setengah nangis, terus megang-megang mata. Mau gue ajakin live, anaknya lagi nguras akuarium cupang. Ini udah diceburin tadi. 1 sendok teh 2 gram. Warnanya. Ini warnanya nih. Warnanya nggak begitu merah sih. Kayak pakai saus ABC aja sih Ya. Sebut merek terus aja kita. Cobain kuahnya dulu aja. Cobain kuah dulu ya. Jadi lu ada ininya. Lumayan nyegrek. Langsung nendang ya? Nyegrek. Nggak delay? Nggak delay ya? Langsung keringetan ya. Ini mesti habis ya? Habis dong sama kuah-kuahnya. Bismillah. Gimana bro? Masih berasa Indomie, masih pedas. Masih bisa. Enaknya Indomie masih berasa. Nggak ketiban. Ya, tapi jadi susah ngomong. Jadi susah ngomongnya kenapa? Pedas, jadi pedasnya tuh beda daripada rawit ya. Kayaknya nggak habis nih. Nah, lu baru 1 suap juga. Iya pedas banget. 1 suap, lanjutin dong. Itu baru isinya, belum kuah. Fahmi mau Mi? Ntar Mi. Ini dia ada produk sambelnya Mi. Namanya apa? Sambal fermentasi Carolina Sambal Reaper. fermentasi Carolina Reaper. Ada nggak lagi diambilin ya? Ini asli pedes. Liur tuh jadi langsung kental. Saking Langsung pedesnya. kental. Sendokan kedua. Bismillah. Ini sawinya nih gede banget. Oh, kayak gede muka gue. Sawinya boleh metik di kebun. Ini enak. Main sama wanginya wangi tabasco ya. Cuman pas udah masuk kuah Indomie, gue pikir akan jadi asam tapi ternyata enggak. Jadi rasa asamnya nggak nutupin Indomie ya? Enggak. Hanya muncul pedesnya. Pedes. Lu udah berapa suap? Kuahnya gue nggak mau kuahnya. Kuahnya. Sendokan ketiga. Tapi ini jadi mulus-mulus moncor ngentang. Nggak tahu juga ya. Pasti. Moncor iya, tapi paling sekali doang. Nggak sampai berhari-hari nggak. Dia Oke. ngebilas, ibaratnya ngebilas khusus lu. Itu malah efek yang bagus. Oh iya benar. Efek yang bagus. Carolina Reaper tuh punya manfaat. Gue udah pernah bikinin kontennya di postingan sebelumnya. Bisa lihat aja manfaatnya ada banyak. Selain pedes banget, cuman gue penasaran nih di adonan tahu gue belum begitu nendang. Karena gue make buah utuh. Pertama gue coba pakai buah utuh. Yang kedua gue coba pakai buah ini gue rebus sampai dia matang baru diulek. Yang buah kedua gue goreng sampai meletup-letup, sampai letupannya hilang di minyak panas banget. Terus diulek, ceburin ke adonan jadi 10 tahu.
menurut sifat Fahrul nggak pedes ya, Ya. tapi dia keringetan, tapi keringetnya ngucul. Makanya gue masih butuh eksperimen sama si konsentrat ini Yang sudah difermentasi. yang sudah difermentasi. Apa bedanya fermentasi dengan Nah, lu dong gantian sini ngikutin. bikin merah? Apa bedanya fermentasi sama Apa bedanya fermentasi sama buah utuh? Nah, kalau dari yang gua pelajarin, fermentasi itu udah diurai, pecah semua capsaisinnya oleh bantuan bakteri. yang belum tahu capsaicin tuh apa? Gue pernah posting di Instagram, tahu-tahu bisa lo cek dulu. Masuk. Oh, gue nya masuk. Nah, aku diri aja. Audionya nyampe nggak? Sampai. Oke. Lanjut. Kenapa? Apa bedanya buah utuh sama konsentrat yang udah difermentasi? Nah, kalau buah utuh itu dia capsaisinnya masih ngunci di kulit buahnya. Jadi biasanya baru berasa pedas itu kalau udah dalam perut. Jadi di mulut itu nggak berasa karena dia sudah dipecah di dalam usus. Beda kalau yang sudah kita fermentasi, apalagi sampai 2 minggu sampai 1 bulan, itu benar-benar udah pecah semua. Begitu dituang ke kuah, itu udah ngeblend semua. Di lidah pun langsung ngejebreng. Tadi apa lo bilang? Jegrek. Langsung jegrek di lidah. Jegrek. Tapi kalau kita makan buah utuhnya, itu paling rasanya agak telat, kurang pedas nih, tambah lagi, kurang pedas, tambah lagi, kurang pedas, tambah lagi, nanti pas di ususnya baru. Kayak si balon. Tapi bermanfaat ya, di usus pun bermanfaat ya. Ya, di usus pun bermanfaat dengan kapasitas yang bisa ditoleransi oleh ususnya. Ya. Kalau saya biasanya yang fermentasi gini, kira-kira kandungan sekitar di bawah 30% ya, itu cuman 1 sendok teh aja per 1 Indomie. Itu dipakai yang sambal fermentasi udah pakai bahan bawaan. Kalau ini kan konsentrat. Itu aja udah cukup. 2 hari sekali, 3 hari sekali udah cukup. Lu udah nggak kuat gitu, gue pengen yakin aja. Yang biasa aja dulu ya. Ini baru pakai 2 gram konsentrat yang dibikin sama si Fahrul. Yo Farah, si Babang kalau doyan pedes, ntar gua kirimin. Sorry. Ini pedes banget, sumpah. Fahmi nih, gue punya temen namanya Fahmi. Dia katanya doyan banget pedes. Penasaran banget dari pertama kali gue posting masalah Carolina Reaper. Ini cuma 2 gram ya. 2 gram. 2 gram doang. Itu kandungannya cuma 0,3% Carolina Reaper-nya. Itu berarti ya cuma ekornya doang. Istilahnya cuma ekor ujung aja. Tapi sudah difermentasi. Lama pedesnya. Ya kan nggak hilang-hilang ya. Gue napas lewat mulut soalnya. Lupa beli susu lagi ya. Gua ada. Ada susu, nih abang susu. Keringetan nih. Nih bro. Tuh. Nggak ngeri-ngeri. Sabar ya. Insya Allah kita bakal ngeluarin. Ini kalau susu dijadiin kue Indomie sebenarnya enak, cuman langsung hilang nggak pedesnya? Cobain aja, paling delay. Jadi susu itu fungsinya buat netralisir pedes. Ini gue udah makan baru setengah Indomie. Aduh, udah kacau. Udah nggak kuat ya? Oh, kuahnya disisain ya? Nggak kuat kuahnya sama kayak gua. Kalau gue biasanya yang di bawah ini, yang udah jadi sambal fermentasi siap jual, bukan konsentrat kayak gini. Iya. Karena ini konsentrat khusus resto buat lu. Kalau yang untuk customer nggak kayak gini, dan harganya pasti lebih tinggi. Gitu. Karena kalau yang murni begini mah khusus untuk custom. Ya suatu hari kalau ada yang mau yang murni begini pun ya nggak apa-apa, cuman harganya beda dengan yang fermentasi biasa. Bikin sakit perut nggak bang? Temen gue nanya. Perih iya pasti. Perih. Cuman Oh iya, bikin mah nggak? Kan kalau ada yang sakit mah itu kalau makan pedas suka kumat mahnya. Nah, aku nggak tahu deh ya. Sebaiknya jangan deh. Sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan.
Kalau gue biasa nyoba yang sambal fermentasi yang siap jual, bukan yang konsentrat ini, dengan dosis yang sama, 1 Indomie, 1 sendok teh, itu gue kuahnya lebih banyak lagi, telurnya 2, sayurnya juga lebih banyak lagi, jadi lebih encer. Efek yang berarti gue lebih pedes kemana-mana ya? Iya, lu lebih konsentrat kemana-mana. Itu rasanya ya malam keringetan ngucur pasti, terus agak perih-perih nyicus di usus pasti. Pagi-paginya ya buang air besar, paling sekali 2 kali udah, nggak nyampe hari besoknya. Nggak yang sehari berkali-kali. Berkali-kali Karena gue pernah makan di Blok M, makan sambal itu pedes banget. Gue makan, porsi gue habis, istri gue nggak habis, istri gue cuma habis setengah, gue habisin. Terus gue malamnya ada pengajian, pulang pengajian, kontan gue langsung ke WC masjid. Turun ke lantai 5, ke lantai 5, gue nyari WC lagi. Terus Sampai lantai 1, gue ke WC lagi. demi apa? Gue pulang ke Tangerang, sampai Tangerang, Sumeng. Badan gue panas, besoknya moncol. Berapa kali? Berarti Belasan sih, itu mah belasan. Ya. Nah, Itu mana belasan. efeknya apa? Karena ini udah difermentasi, di usus itu udah mateng. Jadi usus lu udah nggak perlu ngolah-ngolah dan mengurai-ngurai lagi sama si bakteri usus. Ini udah diurai ya. Di Udah sini banyak diurai. bakteri ya, berarti ya, bakteri Iya, baik ya. Oke. iya. Nah, kalau misalnya kita makan yang masih ibaratnya masih mentah, ibaratnya buah utuh, polos, belum terfermentasi, itu efeknya bisa 3 hari, 4 hari nggak hilang-hilang. Iya. Gitu. Kalau ini ya udah sekali selesai ya udah. Far, banyak monstera nih Far. Mi, lu tapi kalau doyan pedes emang lu mesti nyobain sih Mi. Iya Far, monsternya gede-gede Far. Bleketan di bawah bibir, panas, ada tisu gak? Di bawah bibir itu encus-encus di bibir, makanya jangan belepetan. Jangan belepetan. Harus clean makannya. Di tangan juga ntar cuci tangan. Ini baru 2 gram ya? 2 gram kandungan 30%, tapi udah difermentasi. Ya, udah terurai. Proses penguraian dong, sembari ceritain. Bakteri, kayak gitu-gitu. Oke, Bang Fahrul, in frame. Proses penguraian itu bantuan dari bakteri dengan gula. Dia sama kayak proses Yakult lah. Tapi gula itu emang ngaruh ya? Peran gula dalam fermentasi? Wajib, gula Wajib. itu untuk energi si bakteri. Bagusan gula aren atau gula putih? Gula putih bisa, gula aren bisa. Cuman Cuman udah nyobain gula aren belum? kalau ini yang gua pakai gula putih. Oh, gula putih. Kenapa? Dia lebih natural, dia nggak mengganggu warna dan nggak mengganggu rasa originnya. Tapi kalau lebih seneng gula aren ya nggak apa-apa. Kalau gula aren itu ntar dia adonan jadi warna hitam, gelap. Jadi kurang cantik lah. Cang. Next live. Make U-Live dah, ini handphone gue jatuh-jatuh nih, Cang. Ini temen gue. Ya tuh kan, jatuh lagi, Cang. Jago banget live streamingnya. Nanti insya Allah. Gue udah ada beberapa konten untuk Corona Reaper, Cang. Ya, dibantu ya babangnya. Brother nih, buat yang belum tahu nih. Oh, si Cang juga doyan pedas. Kita lihat aja. Bisa. Audio clear nggak nih, Cang? Audio, Cang? Ya. Tapi kayaknya gue nggak kuat sih, nggak bisa sampai kuahnya. Nah, ini kuahnya sisa dikit ya, ntar Atau liatin gue sisanya. imbangin minum susu dulu. Ya, ngepur. Promoin Tokped gua. Oh ya, Lu kenal gua dari Tokped? gue kenal dia dari Tokopedia. Jadi minum dulu ya, biar enak ngomongan. Lu makan mie pakai ginian gak, Cang? Nih.
Nih jirigen setan. Itu kalau tumpah kena badan udah gawat itu. Oh, kalau gua kepikiran, Bro, kalau ada maling, nangkap maling, jejelinnya ginian ya. Iya. Enggak usah digebukin. Iya, prepet-prepetin aja. Iya benar-benar mesti standby nih. Yang kompleknya banyak maling. Lu mesti ini terbalik Cang nih, tulisannya terbalik nih. Tangan kiri. Tangan kiri. Nah kan jadi titik-titik cerdas. Lanjut ke maling. Kalau ada maling, Iya. yang kompleknya banyak maling, mendingan lu standby ginian nih. Kalau nggak standby ginian nih, ini nggak akan pernah basi ya. Nggak akan pernah basi. Yang penting nggak kena cahaya matahari langsung dan nggak Oke. kepanasan. Ya, Simpennya seperti wine. Seperti wine nih, simpennya Iya. di dalam ruangan ya. Ya, di kamar, di lemari, di kulkas juga boleh. Nah, jadi gue ketemu sama si Fahrul ini di Tokopedia. Beberapa seller gue chat, yang paling ramah jawabnya dia, paling bawel. Wah jawabnya banyak nih. Yang lain tuh jualnya bibit, biji, jualnya biji. Akhirnya gue calling dia, gue butuh buah kan, karena gue untuk eksperimen di tahu. Dibalas ya udah, gue filter location di Bekasi, nemu dia, lanjut ke WhatsApp. Ya Tokopedia lu apa namanya? Paru ada cabai. Fahrul ada cabai gitu, ribetnya manusia cabai tapi nggak doyan pedas. Tapi jago. Nah, banyak biji-biji cabai yang lagi dikeringin sama dia. Ya udah gue langsung main kesini disuguhin ada seberapa banyak sih lo? Sebaskom, 2 baskom dibelahin. Ini pedasnya belum hilang-hilang nih. Belum hilang-hilang. Udahlah kuahnya nggak usah ya. Tunjukin dulu Nggak kuahnya usah mana. nih. Sisa kuahnya segini nih. Masih banyak. Masih banyak sih Berarti hitungannya. nggak sampai separuh tadi lu ambil kuahnya. Kebanyakan isinya. Iya. Ini banyak Karena emang isinya. pedas bro. Emang pedes sih. Iya, jadi gue milih. Gue keringetan nih. Tuh, apa Cobain ini? deh. Yang mau beli di Tokopedia-nya Fahrul Wardat, cabai. Cari aja. Ada buah utuh, ada sambal fermentasinya juga. Tapi bukan yang ini ya, ini konsentrat, ini khusus custom buat resto dan Buat. harganya juga beda. Hmm. Gitu ya, ntar tanya-tanya aja di Tokopedia. Oh. Mm-mm. Ini dia aslinya dari mana dia? Aslinya dari Amerika. Amerika South ya? Carolina. Cuman di sini di Indonesia udah 3 tahun, udah turun temurun, udah Nah. 5 keturunan lah. Nah, gue lanjutin cerita. Kenapa akhirnya gue nggak dikasih bibit sama dia? Karena emang dia trial and errornya pun butuh waktu 3 tahun untuk dapetin buah yang Iya benar. berotot Berekor. dan berekor. Banyak yang numbuh kayak paprika gitu ya, permukaannya halus nih, ini berotot nih. Kayak Agung Hercules. Tapi Agung Hercules meninggal ya. Lumayan. Satu buah ini rata-rata 3 gram. Yang paling gede berapa? 4 graman. 4 gram, 5 gram aja itu udah bagus banget. Nah. 5 gram itu udah gede banget. 4 gram, 2 gram. Dulu waktu pertama kali nanam ya rata-rata 2 gram, 3 gram itu jarang banget. Dan rata-rata nggak berotot, nggak berekor. Ya udah diturunin lagi. Alhamdulillah sekarang udah mulai dapat selaknya dan udah mulai bagus. Masih banyak asumsi yang salah tentang keturunan. Banyak orang yang ngejar itu maunya F1, F1, F2. Ori Kanada. Ori ini padahal kalau dia nanam dia bisa sampai bunga pertama aja udah bagus karena emang nanamnya susah. Lebih bagus justru malah yang sudah bertahun-tahun diturunkan di Nusantara. Kenapa? Karena dia sudah adaptasi dengan iklim Nusantara. Seandainya pun relain ngambil dari South Carolina langsung F1 yang harganya mahal, yang masih hybrid, itu 90% pasti gagal begitu nanam di Indonesia. Kenapa? Karena dia lingkungannya beda. Meskipun kita nanam biji, emang biji bisa merekam apa lingkungan di sana sama di sini? Ya iya. Karena makhluk hidup itu dia punya memori sendiri dan itu terekam di bijinya masing-masing, di DNA-nya dia. Makanya kalau bisa tanamlah benih atau bibit yang memang sudah turun-temurun beradaptasi dengan iklim tropis. Itu berlaku juga untuk tanaman yang lain, termasuk monstera. Monstera yang dari Amazon
begitu kita pindahin ke sini meskipun sama-sama tropis itu pasti beda. Pasti beda meskipun sama-sama tropis. Karena yang kita beda kota aja, misal cabai dari Jakarta kita bawa satu pot ke Bekasi itu pasti beda. Ya cuman bedanya nggak terlalu jauh, lebih baik lah, lebih baik. Gitu. Pedes bro, belum hilang bro pedesnya. Ya udah jadi minim. Kenapa gua undang lu untuk langsung nyobain Indomie? Biar ini terekam di pikiran bawah sadar lu langsung bahwa fermentasi itu sangat signifikan bedanya. Ya. Kemarin kan WA gua, ini adonan gua kenapa kok nggak bagus ya, padahal udah pakai 10. Udah pakai 10 itu mah pasti udah pedas banget, tapi kok kenapa enggak ya? Nah, inilah rahasianya fermentasi. Kita harus bekerja sama dengan alam. Bakteri ini kan sebenarnya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Cuma dia yang bisa mengurai sampai benar-benar sempurna. Kenapa wine itu makin tua makin mahal? Nah itu karena isinya bakteri dan dia diurai secara alami. Anggur itu diurai secara alami. Bukan rekayasa kita yang dengan larutan ini, dengan reaksi kimia, dengan blender. Percayalah, sehalus-halusnya blender terbaik di muka bumi nggak akan bisa ngalahin hasil olahannya bakteri. Taruhan sama gua. Ya ini keimanan juga ya, ini kita harus menghargai makhluk yang paling kecil yang nggak kelihatan itu. Punya manfaat ya. Punya manfaat. Lu bayangin berenang-renang di dalam. Oh itu isinya miliaran. Fermentasi Carolina Reaper. Dialah cuma mereka yang bisa ngurai capsaicin itu keluar sampai benar-benar keluar. Mau kita blender sampai sehalus apapun, tingkatan level mikron atau apa, aduh, nggak bisa ngalahin uraiannya di si bakteri. Itulah kenapa fermentasi itu penting. Nah ilmu ini gue peroleh sebenarnya dari orang-orang luar. Mereka itu mengenal fermentasi itu udah lama sekali. Semenjak bikin wine, terus negara 4 musim, itu familiar banget sama yang namanya fermentasi. Jadi kalau misalnya masuk musim salju, bahan-bahan makanan mereka itu biasanya difermentasi semua, jadi awet. Sehingga nanti selama musim salju, kebun mereka kosong, nggak ada tanaman, mereka tetap punya makanan. Dan itu awet, nggak perlu kulkas. Nah itu pentingnya, nggak perlu kulkas. Kebanyakan pasti trouble kita jual sambal goreng, sambal ulek, sambal pecel, sambal apapun yang non fermentasi, aslinya yang konvensional, entah itu digoreng atau apa, pasti masalahnya ke kulkas. Harus didinginin, harus same day, nggak bisa kirim keluar kota. Terus storage-nya juga kalau nggak laku harus taruh di kulkas semua, karena baru sehari aja biasanya udah berubah rasanya. Nah inilah keunggulan fermentasi itu. Tapi fermentasi pun nggak bisa sembarangan, nggak bisa semua bahan difermentasi loh ya, karena pasti ada efek sampingnya. Rasa pasti udah beda. Ya kebetulan lidah masyarakat kita itu lebih seneng yang konvensional, sambal goreng yang gurih, yang mecinnya banyak, yang pokoknya bumbunya tajam lah. Nah ini fermentasinya agak berbeda. Tapi untuk Reaper jauh lebih banyak manfaatnya, karena kan yang kita cari pedesnya. Kalau misalnya mau cari gurih ya nanti tinggal ditambahkan di bahan pembawanya. Misal kita udah punya sambal pecel, ya ini tambahin aja 1 sendok teh ke sambal pecel 1 mangkok. Udah rasa pecelnya tetap ada, tapi pedesnya naik. Ngebus ya. Ngebus. Beda kalau kita memfermentasi cabai rawit. Cabai rawit difermentasi dicampur ke pecel, asem semua. Pedesnya belum dapet, tapi asemnya udah nutupin rasa si sambal pecel itu sendiri. Itu uniknya Reaper juga, dia bisa naikin rasa pedas tanpa niban rasa original sih masakan kita gitu. Oke. Udah mulai turun ya, udah enak ya? Udah mulai turun. Udah mulai enak ya? Perut udah mulai berasa. Nah ntar biasanya, paling besok sih, nggak langsung. Iya. Besok pagi. Cuman paling ngeringit mercet gitu ya. Meringit. Di perut ya. Oke nih, next gue bakal eksperimen lagi si tahu bakso. Sebenarnya udah ada. Kemarin udah jadi. 1 pack itu gue pakai 2 Carolina Reaper. Itu udah cukup pedas. Tapi gue takut buat kalian sobat tahu yang emang doyan pedas jadi di luar ekspektasi kalian. Jadi gue masih terus eksperimen dan gue kebetulan diundang ke sini sama Mas Fahrul
buat nih lu cobain konsentrat gua. Nih konsentratnya. Nanti gua dari sini bawa pulang, insya Allah hari Kamis. Insya Allah mau tes lagi, mau produksi lagi. By the way, stok tahu-tahu deh sold out di Bekasi. Kamis baru produksi, itu juga udah ditungguin sama reseller. Insya Allah, ya nantilah pokoknya tungguin lah. Ntar kalau udah secepatnya bakal gua keluarin si varian Karuna Reaper. Kalau customer selain tahu-tahu siapa aja bang yang beli fermentasi? Sobat tahu kepo nih. Biasanya dari Tokopedia aja sih, nggak sampai sedekat ini sama tahu-tahu, cuma tahu-tahu yang berani datang. Biasanya mereka ngolah sendiri, nggak tanpa konsultasi, tanpa perpanjangan komunikasi. Jadi apa trouble yang ada di luar belum tahu. Kebanyakan yang beli resto ada beberapa, tapi yang manjang sejauh ini belum ada. Yang chef itu? Yang chef itu belum manjang lagi. Karena jauh ya di luar kota, jadi untuk jalin komunikasi juga susah. Cuman kalau ada beberapa yang ngeteng-ngeteng, ngecer-ngecer dari Bali ada. Tapi kalau nggak sampai ngebuka ID-nya sih, yang repeat order juga banyak sih. Cuman nggak tahu itu untuk resto atau enggak, ngecer aja di Tokped. Itu sambel atau konsentrat fermentasi? Buah utuh. Oh buah utuh, pot ya. Buah utuh. Nih sebutannya pot kalau buah utuh, POD. Iya, satu buah utuh. Satu buah utuh. Gitu. Satu buah utuh. Oke. Kita mau lanjut lagi nih. Gua mau nimbang-nimbang, mau bawa pulang, terus mau pulang. Mau lanjut lagi. Oke. Sampai ketemu lagi. Cobain aja nanti, pokoknya tungguin aja konten dari tahu-tahu kapan rilis. Dan kemungkinan sih nggak banyak dulu produksinya karena tenaga di dapur tahu-tahu masih terbatas. Pokoknya atau yang udah mau ngelis ya ngelis aja dulu. Pokoknya palingan nggak banyak sih, gue paling jadiin sekitar 10 pack dulu kali ya, sambil tes. Kalau emang oke, demand-nya oke, ntar insya Allah baru kita perbanyak lagi. Oke, gitu aja dari Planet Bekasi, Sobat Tahu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai nih nyobainnya. Nanti di review aja ya, dicobain. Sobat tahu juga bisa nyobain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.